Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Rabu 13 Agustus 2025. Tanpa terasa sudah memasuki pertengahan di bulan Agustus ini. Kita kembali akan mencoba untuk melihat bagaimana dinamika market di XAUUSD hari ini. Kemudian kita juga nanti akan mereview satu hari kemarin dan kita akan perkirakan dengan beberapa analisanya dari sisi fundamental kemudian dari sisi teknikal. Nanti kita akan melakukan analisis secara mendalam. Baik, sebelum kita menganalisa hari ini untuk satu hari ke depan, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Kita akan awali dulu dari review satu hari kemarin. Di satu hari kemarin kita analisakan kemungkinan masih akan bergerak naik ya. Kemudian di atas itu kita uji dengan area resisten terdekat warna ungu, kemudian di bawah kita tandai dengan lingkaran warna kuning di sana. Dengan area uji ada area support di area warna oranye di sana. Artinya dengan simulasi akan bergerak naik menembus, kalau menembus di warna ungu di sana kemungkinan akan sampai pada target atau area lingkaran warna kuning di atas ya, warna oranye di sana juga kita tandai highlight sebagai area uji berikutnya ya. Di area di situ berpeluang nanti akan memantul kembali. Demikian juga ketika tidak terpenuhi melewati garis warna ungu kemungkinan akan kembali bergerak turun. Nah, di bawah juga sama, diuji di area supportnya dengan area warna oranye yang kita tandai. Jika tidak mampu ditutup lebih rendah, kemungkinan masih akan kembali lagi. Nah, kebetulan satu hari kemarin hanya berada di wilayah warna ungu dan warna oranye di bawah. Itu artinya konsolidasi tidak ada yang signifikan untuk satu hari kemarin. Ya, market didominasi kedua-duanya. Ya, tidak ada yang lebih kuat di antaranya. Sempat bergerak turun, namun hanya mendekati dari targetnya, hanya mendekati dan ditutup lagi di atasnya, bahkan di atas dari area support. Dengan demikian tidak break juga ya, sehingga berpeluang memantul kembali. Strategi yang kita gunakan ketika sudah tersentuh di sana maka adalah membatasi resikonya, mempersiapkan di mana harus melakukan recovery atau kita siapkan analisa ulang untuk menempatkan posisi barunya. Kalau kita sudah cut di sana, kemudian di area support tidak mampu ditutup lebih rendah, ada rejeksi, kemudian merah sudah lebih dari setengah dari momentumnya, maka kemungkinan masih akan kembali bergerak naik. Sehingga kalau kita mau recovery yang ini, maka kita bisa ambil posisi close di sana, atau kalau ternyata dia naik maka kita taruh di 600 hingga 700 ya. Sehingga target utamanya exitnya di sana ya, di area ini. Kalau kita sudah close di awal, mungkin sudah cut loss di awal, maka kita bisa menempatkan kembali untuk posisi buy berada di titik sell yang awal itu ya, di 3343, berada di lebih dari setengah merah yang signifikan dengan petunjuk di bawah ada rejeksi, kemudian ada support yang tidak ditembus dengan signifikan ya. Kira-kira itu mungkin simulasi bisa dilakukan dengan berbagai metode dan tekniknya, semuanya punya cara sendiri. Yang paling penting di dalam trading adalah bagaimana kita mampu membaca, kemudian mampu menyelesaikan, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat tentunya. Cepat dan tepat di sini sesuai dengan perhitungan masing-masing tentunya ya.
Baik, itu yang bisa kita review untuk hari ini. Kita akan kembali nanti memetakan untuk 1 hari ke depan dari berbagai sudut pandangnya ya. Pertama, saya akan melihat dari sudut pandang eh, isu atau secara global kita melihat dari sisi fundamental ya. Yang kita ambil dulu dari sisi makro ya, dari sisi makroekonominya dulu, dari US dollar ya dibanding dengan yang lain dan indeksnya ya, dolar Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir masih cukup melemah setelah data inflasi Amerika Serikat yang dirilis kemarin menunjukkan pergerakan yang relatif jinak, sehingga tidak ada pergerakan yang menguatkan US dollar. Ditambah lagi dari indeks dolar yang berada di kisaran 98 atau di bawah 100. Ya, tentunya ini masih berada di area-area yang belum agresif ya, sehingga lebih condong datar atau sideways, sedikit bullish. Kemudian kalau kita nanti melihat dari rilis yang mungkin akan dirilis besok atau news yang akan dirilis besok, yakni di PPI akan dirilis besok jam 7:30. Nah, data ini awal kita diperkirakan dari data PPI ini akan juga mengalami pelemahan ya, akan mengalami pelemahan, sehingga tentu berpengaruh nanti terhadap pergerakan US dollar ya, terhadap emas. Diperkirakan dolar juga masih akan sedikit melemah, mendukung emas dengan efeknya yang cukup signifikan nanti. Kita perlu nanti melihat bagaimana pergerakan jelang berita itu akan dirilis. Pemicunya tentunya ya berbagai data ekonomi. Yang pertama tadi bisa dari DX atau indeks dolar yang masih melemah, kemudian tidak ada kejutan yang signifikan di sana. Kemudian kalau kita amati dari sisi geopolitik dan ekonomi, di perang berbagai negara dari Timur Tengah, dari Asia Selatan, termasuk Rusia dan Ukraina, masih belum ada tanda-tanda signifikan, ada penyelesaian yang lebih signifikan, sehingga tentu yang diuntungkan, masih berpotensi diuntungkan adalah emas. Ya, sekalipun ada koreksi, cukup berat untuk menahan permintaan emas, sehingga kalaupun koreksi tidak akan terlalu jauh, kemudian akan kembali rebound lagi. Kemudian kalau kita lihat juga dari, kalau kita amati lebih jauh ya, dari data tenaga kerja yang kemarin sudah dirilis ya, dengan tingkat suku bunga, kemudian kebingungan seputar tarif impor terhadap emas dari Swiss yang baru-baru ini juga diberlakukan, ya tentu menyebabkan ketidakpastian ya, yang berakibat atau berefek investor tetap positif terhadap prospek emas tentunya. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian perang dagang inilah yang menjadi dasar safe haven ini masih diminati berbagai investor ya. Oke, itu sekilas saja berkaitan dengan analisis fundamental untuk hari ini dan besok ya. Secara umum masih netral ya, netral sedikit bullish.
ya dengan berbagai macam data yang kita sampaikan tadi ya, atau berbagai macam alasan yang kita sampaikan tadi ya, baik dari sisi geopolitiknya, dari sisi makroekonominya, dari sentimen juga demikian. Secara umum fundamental masih memperkuat posisi bullish. Nah, kalau kita amati dari sisi teknikal dulu ya, dari sisi teknikal kita lihat di hari kemarin juga konsolidasi, kemudian di hari sebelumnya sempat koreksi kecil, kemudian sempat hari ini juga sempat tadi akan kembali bergerak turun namun dikembalikan lagi, sehingga masih di posisi yang netral untuk sampai saat ini. Nah, bagaimana potensi satu hari ke depan ya? Bagaimana probabilitas satu hari ke depan dengan indikator-indikator yang ada? Kita lihat dulu dari time frame H4 dulu ya. Di H4, perhatikan di H4 di sana. Kalau di H4 dengan parameter yang ada di indikator di sebelah kanan masih netral ya. Ada bullish, ada bearish. Kemudian di H1 ke bawah itu lebih condong ke bullish. Jadi ada bearish, kemudian juga ada bullishnya ya di time frame yang pendek. Kalau kita lihat dari moving average ya, atau dari harga yang berada di rata-ratanya masih berada di tengah, tidak ada yang signifikan memang di sana ya. Kita nanti menunggu betul-betul kemana harga ini akan lebih condong, apakah di atas harga rata-rata atau di bawahnya, sehingga nanti kita perlu konfirmasi. Untuk saat ini memang agak netral, sehingga cukup kita berisiko sebenarnya untuk kita mengambil di area-area seperti ini ya. Namun demikian kembali ke style masing-masing. Kalau pengambilan target tidak terlalu signifikan, mungkin hanya pendek-pendek dengan dasar yang sudah ditentukan, tentu itu boleh-boleh saja ya, sesuai dengan perhitungannya. Bagi saya ini masih netral dan harus menunggu konfirmasi lebih lanjut ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari parameter yang di bawah, ini sebenarnya sudah menunjukkan arah naiknya meskipun masih tipis ya, berada di atas, sudah berada di atas angka 0, itu artinya ada potensi yang lebih kuat untuk bergerak ke atas, namun belum confirm ya, belum confirm. Dari time frame di H4 masih netral. Di D1 kita lihat dulu, di D1 masih netral juga ya, belum ada yang signifikan akan bergerak naik, namun masih terlalu kecil. Kemudian kalau kita lihat di time frame H1 ya, di time frame H1 kita coba untuk perbesar di sana. Oke, dia satu kalau kita lihat dari price action yang ada di sana, ada banyak rejeksi di atas dan di bawah, mengindikasikan ada bayangan-bayangan yang sangat kuat baik dari bullish maupun dari bearish, sehingga masih netral bullish ya, netral bullish. Netral itu berada di tidak ada tren, bullishnya sudah sedikit di atas harga rata-rata ya dalam beberapa hari terakhir, sekalipun masih dominan ya, masih dominan. Kalau kita lihat di H4-nya netral, kemudian di H1-nya masih didominasi oleh bullish. Baik, kita coba untuk lihat yang lebih bersih ya, kita coba bersihkan, kita gunakan yang lebih sederhana, polosan. Kita menggunakan price action murni di sana. Di sisi atas ada rejeksi, di sisi bawah ada rejeksi. Sementara kita lihat karena sebelumnya tren turun ya, sebelumnya turun, kemudian kita perlu melihat sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri semuanya terhenti hanya berada di sini, maksimum di sini. Itu artinya ada kekuatan yang kuat di bawah yang bisa menolak kekuatan bearish ya.
kekuatan bearish yang menolak di sana. Maka kemungkinan kalau saya lihat dari historinya di sini, kemungkinan masih akan kembali bergerak naik sekalipun nanti di awal akan konsolidasi, akan lebih condong ke atas dibanding bergerak turunnya. Kemudian di mana kita nanti akan menguji kekuatan bullish dan bearishnya. Pertama kita lihat banyak sentuhan di sisi sebelah kiri, kemudian kita tarik, kita buat di mana di situ banyak sentuhan ya. Oke, kita tandai dengan warna ungu ya untuk menguji kekuatan bullish. Yang di bawah itu juga kita akan menguji nanti kekuatan bearishnya di 3329 ya. Sebenarnya kalau kita tarik garis di area di sini bisa juga nanti memantul kalau dia tidak mampu menembus level psikologis yang hari kemarin. Ini ada level psikologis hari kemarin. Kalau kita tarik sebelah kiri akan tembus juga dengan resistennya. Sehingga kemungkinan masih akan bergerak naik, kemudian kita uji nanti di area di situ ya, kita uji di area di sini. Area penguji kita tandai dengan highlight warna orange ya, oke. Kemudian kalau dia nanti ternyata tidak mampu ditutup lebih tinggi, maka kemungkinan akan kembali bergerak turun. Sebaliknya ketika nanti dia break, maka akan sampai pada area koreksi, area retracementnya. Kemudian diuji lagi di sana apakah nanti dia akan koreksi atau akan berlanjut break, maka kita simulasikan akan seperti ini ya. Nah, hari ini bisa maksimum sampai di 3404 ya, maksimum tentunya melalui proses pengujian di area pentingnya ya, di area supportnya, area retracementnya dan seterusnya, dengan nanti melihat bagaimana momentum bullish itu akan muncul dan menekan area pentingnya. Di sisi bawah kemungkinan nanti kalau dia bergerak kuat turun bisa sampai di kisaran 33 ya, kira-kira di 33 ini ya. Ya, kita perkirakan maksimum di 3300. Dari rangka ini ya kita bisa menempatkan titik entry kita kalau sudah terpenuhi dari konfirmasinya ya. Kalau kita tarik di sana saya lebih condong untuk menempatkan di atas sedikit dari area uji bullishnya ya, kira-kira di berapa ini, 3360. Kita bisa menempatkan atau menguji di sana di 3360. Jadi ini 3360, kemudian ini tadi pengujinya berada di kisaran 3357 ya, 335758 ya, sedikit di bawah dari entry point kita. Kemudian targetnya mendekati area koreksinya, area retracementnya di kira-kira 3372. 3372 ya. Kemudian kalau ternyata masih kuat menembus area retracementnya, kita lanjutkan untuk target berikutnya sedikit di atas dari area warna ungu yang kita tandai ya, 3385. Sementara untuk tadi area jenuh beli kita perkirakan naik itu maksimum berada di 3403 atau 04 ya. Area jenuh beli kita perkirakan di 3403 atau 04. Baik, kemudian untuk
Oke, 33 yang kedua ini naik sedikit ya. Oke, berikutnya untuk sisi yang berlawanan, jika tidak terpenuhi posisi buy ini, ya, tidak sampai mencapai targetnya, kemudian di situ mulai ada pembalikan, ada petunjuk berbalik, baik rejeksi maupun retracementnya, atau mungkin ada nanti momentum bearish yang muncul di sana. Nah, kita bisa menempatkan sesuai dengan yang mana lebih dominan, karena berada di bawah area warna ungu yang di atas ini masih sangat berpeluang sekali akan kembali bergerak turun. Namun demikian juga kalau tidak sampai di posisi yang di atas, kita bisa menempatkan posisi atau kita bisa memberikan titik entry kita berada di bawah level hari ini atau sedikit di bawah dari setengah kekuatan bullish di sana ya. Kita bisa menempatkan di kisaran 3345. Kemudian kita targetkan nanti mendekati area support ya di bawah ya. Mendekati berarti kita taruh di sedikit di atas dari warna ungu. Di kisaran 3331. 3331. Kemudian untuk berikutnya ya kita targetkan kalau masih ada kekuatan atau momentum bearish alias menembus level supportnya, maka kita bisa melanjutkan untuk target berikutnya berada di kisaran 3317 atau 18 ya. Ini kita tempatkan di sini ya. 3317 poin sekian. Nah, untuk area jenuh tadi sudah kita tandai di area 3300. Area jenuh belinya di 3300 poin sekian. Dominan sedikit ke atas, namun juga perlu kita uji di area pentingnya ya. Kalau nanti ternyata tidak mampu mencapai lingkaran warna kuning, nanti berpeluang akan kembali memantul. Sebaliknya di bawah kita tandai di lingkar warna kuning, tidak mampu menembus di sana, akan kembali memantul. Silakan nanti dilihat apakah konfirmasi muncul, apakah sesuai setup yang kita sudah setting untuk aturan main kita atau SOP kita. Kalau memenuhi silahkan ditempatkan, kalau tidak kita tunggu sampai betul-betul muncul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Untuk analisisnya, harapan kita tentunya teman-teman bisa mendapatkan profit yang maksimum, bisa bertahan dan bisa mengembangkan diri lebih baik, bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.